Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita kembali pagi hari ini merenungkan firman Tuhan dari 1 Tawarik 21 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya, Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal ini?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel. Kemudian kembalilah ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini, maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud, "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Kita akan merenungkannya dengan tema yaitu kesombongan Daud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, awal dari segala dosa adalah kesombongan. Jadi hendaknya setiap perbuatan kita itu kita harus berdoa dulu dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan agar tidak ada kesombongan di dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Saudara, di dalam firman Tuhan ini kita akan merenungkan bagaimana tindakan Daud. Di dunia ini tidak ada yang sempurna dan tak terkecuali juga Daud. Sebagai manusia, Daud juga punya kekurangan dan kelemahan dan juga tidak luput dari kesalahan. Salah satunya pada waktu Daud menyuruh Yoab menghitung tentara Israel. Setelah berhasil mengalahkan para lawannya, Daud menyuruh Yoab untuk menghitung tentaranya. Tetapi Yoab mengajukan pertanyaan kepada Daud di ayat 3 dan 4. Ini sebagai bukti bahwa Yoab tidak setuju dengan tindakan Daud. Tetapi pada akhirnya Yoab menjalankan titah Daud itu di ayat yang keempat. Dan wujud ketaatan Yoab kepada Daud, walaupun tindakan yang dilakukan oleh Daud untuk melakukan sensus itu dia kerjakan, dan itu pun di hadapan Allah. Tindakan yang dilakukan oleh Daud agar menghitung tentaranya, yaitu mengadakan sensus itu, tindakan itu jahat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tahu hati Daud.
Daud sudah mulai menunjukkan kesombongan. Saudara bisa baca di 1 Tawarik 28 ayat 9. Sebab pada waktu itu Israel baru saja mengalahkan Filistin. Di dalam 2 Samuel 21 ayat 15 dan 22. Daud menaikkan rasa syukurnya kepada Tuhan atas kemenangannya. Namun di atas rasa syukur ini sudah mulai ada perubahan yang terjadi, yaitu kesombongan. Seakan-akan kesombongan sudah mulai muncul di atas ucapan syukur yang dinaikkan oleh Daud. Daud mulai merasa bahwa keberhasilan tentaranya itu adalah kekuatan para tentaranya yang ada di bawah kepemimpinan Daud. Artinya, Daud sudah merasa memiliki andil besar di dalam keberhasilannya. Keberhasilannya para tentaranya itu. Dia sudah merasa bahwa itu adalah karena andil saya. Para tentara saya boleh menang. Nah, kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada tentara Daud telah membuat Daud sudah mulai merasa di atas angin. Sudah mulai merasa di atas angin dan merasa mulai hebat. Namun celah kesombongan ini yang dipakai oleh iblis untuk menggoda Daud agar menghitung jumlah pasukan tentaranya, ini dilihat oleh Allah. Dilihat oleh Allah sebagai kejahatan yang pada akhirnya menimpahkan tulah kepada semua bangsa Israel. Semua bangsa Israel mengalami tulah yang didatangkan oleh Tuhan atas kesombongan Raja Daud. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita senantiasa mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan agar tidak ada kesombongan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa agar Tuhan menuntun dan memimpin hidup kita, agar senantiasa memiliki sikap rendah hati, bukan rendah diri. Dan kita terus berdoa kepada Tuhan agar pemeliharaan Tuhan itu ada pada kita, sehingga dosa kesombongan tidak ada pada kita. Seakan-akan ada rasa syukur, tapi di balik rasa syukur itu sudah menunjukkan ada rasa sombong. Itu perlu kita koreksi dalam kehidupan kita. Itu perlu kita pilah hari lepas hari. Apakah Tuhan, hidupku ini sudah berkenan di hadapan-Mu? Koreksi aku Tuhan atas keberhasilan yang aku dapat, yang aku raih, sehingga aku tidak menjadi sombong di hadapan-Mu. Perlu itu kita ucapkan hari lepas hari dalam kehidupan kita, agar kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kita tidak mendapat tulah seperti yang didatangkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel akibat kesombongan yang mereka lakukan. Jadi mari kita terus berdoa supaya Tuhan terus memimpin hidup kita, sehingga kita terus bersyukur di hadapan Tuhan dan kita boleh menjauhkan diri dari sikap sombong. Karena sikap sombong itu sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai ketemu besok.